Gusti Nurul, sang putri Solo itu memikat banyak pria karena kecantikan dan kecerdasannya. Salah satunya adalah Bung Karno, sang proklamator. Namun, Gusti Nurul dengan tegas bersikap, sebab ia tak mau dipoligami. Pada tahun 1937, di sebuah ruangan yang megah di bawah sinar lampu yang benderang, terlihat seorang gadis dengan pakaian Jawa menari dengan luas nan indah. Tak ada peralatan musik dari gamelan yang terjajar, namun sang penari mampu menari walau dengan diiringi oleh musik gamelan pengiring yang diputarkan langsung dari Pura Mangkunegaran melalui radio dengan suara terputus-putus. Ratu Wilhelmina mengundang gadis Jawa ini datang ke Belanda untuk memeriahkan acara pernikahan putrinya, Juliana, dengan Pangeran Bernard. Saat itu sang penari baru berusia 15 tahun. Namun sang gadis Jawa yang jelita ini tak hanya mahir menari, ia juga seorang penunggang kuda yang hebat, di mana kala itu masih tabu dan tak lazim bagi perempuan. Dan ia juga mahir berenang dan bermain tenis. Ratu Wilhelmina menjulukinya The Bloem van Mangkunegaran atau bunga dari Mangkunegaran karena kecantikan, kecerdasan, dan sikap tegasnya. Dia adalah seorang putri keraton yang bernama lengkap Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngarasati Kusuma Wardani. Ia adalah putri Mangkunegara VII dan GKR Timur, putri dari Sultan Hamengkubuwono ke-7. Putri keraton ini biasa disapa dengan nama Gusti Nurul. Ia lahir pada 17 September 1921. Kecantikan Gusti Nurul menjadi buah bibir banyak orang waktu itu. Kecantikannya bak Dewi Sembadra, tokoh yang diceritakan dalam kitab Bharatayuda dan Mahabharata, di mana digambarkan ketampanan manusia di bumi ini dibagi dua, setengah untuk Arjuna dan setengahnya dibagi untuk pria-pria lain. Kecantikan wanita di bumi ini juga dibagi dua, setengahnya untuk Dewi Sembadra dan setengah sisanya untuk wanita-wanita lainnya. Tak hanya cantik jelita, Gusti Nurul pun cerdas dan multitalenta. Ia pandai menunggang kuda. Setiap sore menjelang senja, ia rutin berlatih kuda di Pamedan Mangkunegaran, dan sudah barang tentu banyak pemuda yang berebut untuk menonton sang putri ketika berkuda karena ingin menyaksikan secara langsung kecantikannya. Selain pandai berkuda, Gusti Nurul juga pandai berenang dan bermain tenis. Karena kepandaian dan keluasan Gusti Nurul dalam menari, pada tahun 1937 saat usianya masih 15 tahun, Gusti Nurul diundang oleh Ratu Wilhelmina ke Belanda untuk menari pada acara pernikahan putrinya, Juliana dan Pangeran Bernard. Gusti Nurul berangkat ke Belanda bersama ayah dan ibundanya menggunakan kapal Marnik tanpa membawa serta peralatan musik gamelan. Sebagai gantinya, alunan gamelan pun dimainkan dari Pura Mangkunegaran dan dipancarkan secara langsung ke Belanda melalui Sorosche Radio Vereniging yang merupakan radio pertama di Indonesia dan menjadi cikal bakal Radio Republik Indonesia atau RRI yang salah satu perintisnya juga adalah Gusti Nurul. Nama Gusti Nurul dan Pura Mangkunegaran pun menjadi perbincangan banyak orang mancanegara dan banyak surat kabar. Bahkan sebuah majalah legendaris Amerika Serikat, Life, secara khusus menerbitkan foto Gusti Nurul yang sedang menari di hari pernikahan agung Putri Juliana dan Pangeran Bernard. Pada terbitan edisi tanggal 25 Januari 1937, sekaligus menjadi satu-satunya orang Indonesia yang fotonya pernah masuk dalam majalah Life. Meskipun dibesarkan dalam lingkungan keraton, Gusti Nurul lebih memilih hidup dengan pemikiran yang melampaui zamannya. Gusti Nurul adalah pakar dalam pengetahuan kosmetik tradisional dan jamu. Bahkan Martatil Ar pun juga belajar tentang kosmetik dan jamu darinya. Tak heran Gusti Nurul mempunyai paras yang elok dan cantik jelita. Selain itu, Gusti Nurul juga seorang aktivis sosial dalam sejumlah catatan sejarah berkat pendidikan barat yang dipelajarinya semasa sekolah. Gusti Nurul juga memberikan sumbangsih pemikiran yang sangat penting di masa pergolakan fisik pasca kemerdekaan, terutama di Solo dan sekitarnya. Maka tak heran jika Ratu Wilhelmina memberi julukan The Bloem van Mangkunegaran karena terkesima dengan kecantikan dan kepandaiannya. Karena kecantikan dan kecerdasannya yang tersohor, banyak orang yang ingin mempersunting dirinya.
termasuk para tokoh besar di Indonesia. Tercatat ada 4 tokoh besar Indonesia yang ingin meminang Gusti Nurul. Yang pertama, Sultan Hamengkubuwono ke-9. Raja Kesultanan Yogyakarta itu pernah mengajukan lamaran kepada Gusti Nurul pada saat sang ayah KGPAA Mangkunegara VII masih hidup. Namun, Gusti Nurul terang-terangan menolak pinangan sang Raja Yogyakarta itu. Alasannya karena pantang bagi seorang perempuan berpendidikan tinggi di zaman itu di madu seperti yang dialami Kartini. Karena saking cintanya dengan Gusti Nurul, Sultan Hamengkubuwono ke-9 pun akhirnya memutuskan untuk tidak mempunyai permaisuri hingga akhir hidupnya. Kelima istrinya pun tak ada yang mendapat gelar permaisuri, karena sang sultan berkeinginan gelar permaisuri hanya untuk Gusti Nurul seorang. Beberapa pangeran dari Keraton Surakarta Hadiningrat juga pernah menabatkan hati kepada Gusti Nurul. Salah satunya adalah Kolonel GPH Jatikusumo, KSAD pertama, putra Sunan Pakubuwono X. Namun, Gusti Nurul tetap teguh menolak karena sang pangeran sudah beristri. Di luar deretan bangsawan tersebut, Bung Karno juga sempat mengutarakan keinginannya untuk mempersunting sang bunga dari Mangkunegaran itu. Melalui orang dekatnya, Gusti Nurul mengetahui bahwa Bung Karno menaruh hati padanya. Bung Karno pernah mengundang Gusti Nurul dalam sebuah jamuan santap siang di Istana Cipanas Bogor, Jawa Barat. Gusti Nurul pun menerima undangan itu, ditemani sang ibu GKR Timur. Bung Karno pun mengajaknya berjalan berdua mengelilingi ruang dalam istana. Mereka melihat-lihat koleksi lukisan yang terpasang di dinding. Dikala itu, Bung Karno meminta pelukis Basuki Abdullah melukis Gusti Nurul. Sebuah lukisan itu jadi. Lukisan tersebut kemudian dipasang di ruang kerja Presiden Soekarno di Istana Cipanas tersebut. Setelah melalui berbagai pendekatan, tetap saja karisma Bung Karno tak mampu meluluhkan hati Gusti Nurul dan cintanya tetap saja bertepuk sebelah tangan. Gusti Nurul menolak cinta Soekarno dengan alasan tidak setuju dengan praktik poligami, karena saat itu Bung Karno sudah beristri. Dan tokoh besar Indonesia terakhir yang menaruh hati pada Gusti Nurul adalah Sultan Syahrir. Ternyata pada setiap rapat kabinet yang digelar di Yogyakarta, Sultan Syahrir selalu mengutus sekretaris pertamanya, Siti Subaidah Osman, ke Pura Mangkunegaran khusus untuk mengantar kado spesial yang dibelinya di Jakarta untuk ditujukan kepada Gusti Nurul. Bersama kado tersebut juga terlampir sepucuk surat cinta tulisan tangan Syahrir. Bahkan pada perjanjian Linggarjati, Sultan Syahrir pun mengundang khusus Gusti Nurul untuk datang bersama kakak dan ibunya GKR Timur. Selanjutnya, Sultan Syahrir pun juga mengundang Gusti Nurul di Jakarta. Jika Keraton Mangkunegaran diundang rapat ke Istana Presiden. Bahkan pada suatu pertemuan dengan Gusti Nurul, Syahrir juga pernah membelai pipi dan dagu Gusti Nurul. Namun setelah banyak pendekatan yang dilakukan Sultan Syahrir, tetap saja cintanya pada Gusti Nurul harus bertepuk sebelah tangan. Gusti Nurul menolak Syahrir dengan alasan tidak siap menikah dengan tokoh politik, karena menurutnya resikonya terlalu besar. Gusti Nurul pun belum menemukan pilihan yang cocok hingga usianya beranjak 30 tahun. Tentu usia yang terlalu tua bagi gadis zaman itu untuk belum menikah. Ini membuat banyak orang bertanya-tanya, siapa gerangan sebenarnya yang mampu menaklukkan hatinya? Baru pada 24 Maret 1951 akhirnya terkuak siapa yang mampu menaklukkan hati Gusti Nurul. Dan yang mampu menaklukkan hatinya bukanlah seorang pembesar atau tokoh terpandang, melainkan hanya seorang tentara. Pria beruntung itu adalah Surjo Soejarso, seorang kolonel militer dan juga sepupu dari Gusti Nurul sendiri. Ternyata cinta tak harus jauh-jauh mengepakkan sayapnya. Kolonel Surjo Soejarso bukanlah sosok yang menonjol dalam tubuh TNI. Lulusan KMA Breda 1939 ini hanyalah perwira di belakang meja yang diparkir Nasution di Datasmen Kavaleri. Karakternya yang lembut dengan tutur kata yang sopan, khas didikan keluarga aristokrat. Setelah menikah, Gusti Nurul pun akhirnya tetap menetap lagi di Pura Mangkunegaran, namun ikut suaminya kemanapun berdinas, hingga sang suami pensiun. Gusti Nurul pun hidup damai bersama suami dan anak-anaknya hingga hari tuanya di kota Bandung setelah suaminya pensiun.
Gusti Nurul akhirnya wafat pada 10 November 2015 pada usia 94 tahun di Rumah Sakit Boromeus, Bandung. Setelah 2 pekan dirawat akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Astana Girilayu, Karanganyar. Untuk mengenang Gusti Nurul ada sebuah ruangan khusus di Museum Ulen Sentalu yang terletak di lereng Merapi, Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Museum tersebut berisi kenang-kenangan dan potret foto tentang perjalanan hidup Gusti Nurul. Selain itu juga ada pesan yang singkat nan mendalam Gusti Nurul kepada para kaum hawa, yaitu sebagai seorang wanita terhormat jangan pernah mau dimadu. Meskipun suamimu tinggal di kolong jembatan, sebagai istri kamu harus senantiasa mendampingi. Jika kamu memiliki rumah sendiri, saudara perempuanmu tak boleh ikut. Ia juga mengajarkan bahwa cinta harus berlandaskan kepercayaan seperti tercermin dalam puisinya. Kupu-kupu tanpa sayap tak ada di dunia ini. Mawar tanpa duri jarang ada atau boleh dikata tidak ada. Persahabatan tanpa cacat juga jarang terjadi. Tetapi cinta tanpa kepercayaan adalah suatu bualan terbesar di dunia ini. Itu dia puisi Gusti Nurul yang singkat namun sangat dalam. Semoga kisah Gusti Nurul dapat menginspirasi Sobat Fancy semua ya. Karena begitu indahnya negeriku, aku ingin kamu juga tahu. Makanya, yuk subscribe channel Travel Fancy Indonesia dan follow sosial media kami supaya kamu jadi yang paling tahu tentang negeri ini. Sampai ketemu lagi di video kami yang lain.